Legenda timnas Indonesia sebut Rafael Struyck bakal jadi penyerang tajam skuad Garuda di masa depan. Rafael Struyck memang menjadi salah satu pemain andalan pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Tak hanya jadi andalan di timnas senior saja, akan tetapi pelatih asal Korea Selatan tersebut cukup mempercayai Rafael Struyck di kelompok usia juga. Hal ini terbukti saat Rafael Struyck mendapat kepercayaan selalu menjadi penyerang utama di timnas U23 Indonesia. Pemain Ado Den Haag tersebut selalu mendapatkan kepercayaan dari Shin sebagai starter, kecuali karena hukuman kartu kuning. Ia sekali absen membela tim Merah Putih pada laga semifinal Piala Asia U23 seusai membawa tim Merah Putih menang lawan Korea Selatan. Ia diharuskan absen membela Garuda Muda pada Kamis 25 April 2024 itu karena menerima kartu kuning saat melawan Korea Selatan. Melihat performa Rafael Struyck bersama timnas U23 Indonesia maupun senior, legenda timnas Indonesia pun ikut memberikan pandangan terkait performa Rafael Struyck. Budi Sudarsono mengakui bahwa Struyck merupakan pemain yang bagus. Menurutnya, Struyck memang menunjukkan performa terbaiknya bersama tim Merah Putih. Namun, ia percaya pemain berusia 21 tahun tersebut bakal bisa berkembang pesat lagi. Legenda timnas Indonesia yang akrab disapa Viton itu menilai bahwa Struyck bakal bisa menjadi penyerang masa depan skuad Garuda. Ia menilai Struyck bakal menjadi penyerang tajam nantinya apabila ia terus meningkatkan kualitasnya bersama timnya. Apalagi saat ini Struyck juga bermain di Liga Belanda. Untuk itu, ia dipercaya bakal menjadi penyerang tajam skuad Garuda nantinya. Lebih lanjut, Viton mengaku saat pertama kali Struyck datang memang belum terlihat kualitasnya. Namun, saat akhir-akhir ini selalu mendapat kepercayaan mengisi lini depan timnas Merah Putih. Rafael Struyck semakin tajam dan kualitasnya terlihat saat tampil di Piala Asia U23 sebelumnya. Menurut Budi Sudarsono, Struyck akan menjadi masa depan menjanjikan untuk lini depan timnas Indonesia. Sinteyong beri sinyal langsung beri debut Parten Faiz di timnas Indonesia. Skuad Garuda akan menghadapi dua tim tersebut di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada April nanti. Pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, optimis mereka bisa mengalahkan Irak dan Filipina. Pada pertandingan tersebut, ada 3 pemain yang diproyeksikan bisa bergabung dalam tim. Pemain yang dimaksud adalah Kelvin Verdong, Jens Raven, dan Marten Faiz. Verdong dan Raven saat ini prosesnya sedang dikebut oleh PSSI. Sementara itu, Faiz sudah menjalani sumpah WNI. Sinteyong menjelaskan mereka akan memaksimalkan pertandingan bulan April nanti. Dia juga sudah berpesan kepada semua pemain untuk tidak gentar menghadapi dua tim tersebut. Hal ini jadi perhatian karena skuad Garuda harus tumbang dengan skor 5-1 di markas Irak. Terkait masalah Faiz, pelatih kelahiran Yeongdeok ini belum bisa banyak bicara. Faiz masih menunggu hasil sidang pengadilan arbitrase olahraga karena sempat membela timnas kelompok umur Belanda. Padahal, dia tinggal melaksanakan proses pemindahan federasi dan tersedia untuk timnas Indonesia. Sinteyong berharap agar 3 pemain keturunan baru tersebut bisa segera membela timnas Indonesia. Apalagi mereka dalam jalur yang tepat untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sekaligus mengunci 1 tiket Piala Asia 2027. Pemain khas Juven Saine Fatinama telah tiba di Bali. Saine Fatinama telah tiba di Indonesia tepatnya di Bali pada Senin 14 Mei 2024. Hal ini diketahui lewat unggahan sang pemain di Instagram pribadinya. Ia menunjukkan peta pulau Bali serta merepost unggahan kekasihnya. Kemungkinan Saine Fatinama berlibur terlebih dulu di Bali bersama pasangannya sambil menanti panggilan timnas Indonesia. Seperti diketahui, Saine telah menyelesaikan musim bersama khas Juven. Sayangnya,
Kas Even harus terdegradasi ke kasta kedua Liga Belgia musim depan. Mereka gagal bersaing dalam play-off degradasi Liga Pro Belgia musim 2023-2024. Dalam unggahan sebelumnya, Sainay Patinama menunjukkan kesedihan tak bisa membawa Kas Even bertahan di kasta tertinggi. Sainay Patinama kemungkinan besar akan dipanggil ke Timnas Indonesia untuk 2 laga FIFA Matchday di SUGBK Juni ini. Timnas Indonesia akan melawan Irak dan Filipina masing-masing tanggal 6 dan 11 Juni. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua. Sainay adalah pemain yang mampu mencetak gol ke gawang Irak dalam laga 2023 lalu. Pada FIFA Matchday Maret 2024, Sainay tidak dipanggil karena mengalami cedera. Sehingga ia berlibur di Bali bisa melakukan adaptasi cuaca mengingat terakhir kali bermain di Indonesia adalah tahun lalu. Timnas Indonesia punya target tinggi untuk lawan Irak dan Filipina di SUGBK. Satu kemenangan akan memastikan keikutsertaan Garuda di Piala Asia 2027. Kemudian, jika memenangi kedua laga ini, tentu Timnas Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dapat kontrak baru di Timnas Indonesia, Sinteyong siap penuhi target besar PSSI sampai 2027. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong mengaku siap untuk memenuhi target besar yang diminta PSSI. Juru taktik asal Korea Selatan itu akan mendapatkan perpanjangan kontrak sampai akhir 2027. Sebelumnya, PSSI mendatangkan Sinteyong pada Desember 2019. Pelatih berusia 53 tahun itu diminta memimpin tim Merah Putih sampai Desember 2023. Setelah masa baktinya berakhir, Sinteyong mendapatkan tantangan dari PSSI sebagai syarat untuk memperpanjang kontraknya. Sinteyong menerima tantangan itu yakni membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan Timnas U23 Indonesia melaju sampai babak 8 besar Piala Asia U23 2024 kemarin. PSSI langsung memperpanjang kontrak Sinteyong sampai Juni 2024 sambil melihat apakah ia bisa memenuhi target tersebut atau tidak. Dan rupanya Sinteyong memenuhi 2 target dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah sepakat untuk memperpanjang kontrak Sinteyong sampai 2027. Meski begitu, kedua belah pihak belum melakukan tanda tangan kontrak secara resmi. Menuju 2027 pasti ada target-target yang diminta PSSI kepada Sinteyong. Sejauh ini belum diketahui target apa yang diinginkan Federasi Sepak Bola Indonesia itu. Meski begitu, Sinteyong mengaku siap. Ia akan bekerja keras untuk memenuhi target yang diminta PSSI. Untuk target ke depan, saya tidak kaget, kata Sinteyong. Saya bekerja dan berjuang untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Kehadiran Sinteyong memang mengubah permainan sepak bola Indonesia, khususnya tim nasional. Di bawah racikannya, Timnas Indonesia kini duduk di posisi ke-134 ranking FIFA. Sebelumnya, ketika awal memegang Timnas Indonesia, berada di posisi ke-171 ranking FIFA. Ini menjadikan sebuah prestasi yang harus dibanggakan oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, Timnas Indonesia kini berpeluang untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi saat menjamu Irak dan Filipina pada laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas U20 Indonesia akan jalani TC di Como jelang ikuti turnamen di Prancis. Perwakilan pemilik Como, Mirwan Suarso, membeberkan bahwa pihaknya akan memberikan fasilitas terbaik buat Timnas U20 Indonesia yang akan menggelar pemusatan latihan atau TC di Italia.
Hal ini disampaikan langsung oleh Mirwan Suwarso dalam wawancara bersama grup Kompas. Nama Como belakangan ini memang menjadi buah bibir di Indonesia karena klub ini berhasil promosi ke Serie A musim depan. Keberhasilan ini mendapat sorotan karena yang memiliki klub asal Italia ini ternyata orang Indonesia, yakni Hartono bersaudara. Setelah keberhasilan tim milik Hartono bersaudara ini, berbagai pertanyaan pun berdatangan. Dari soal kerjasama dengan PSSI hingga banyak yang penasaran soal rencana rekrutan pemain timnas Indonesia. Menanggapi hal ini, Mirwan Suwarno mengatakan bahwa pihaknya membuka lebar pintu untuk orang Indonesia yang ingin bisa bergabung dengan Como. Hanya saja, ia menekankan bahwa yang bergabung nantinya pasti harus memiliki kompeten, karena itu yang terpenting. Sementara itu, terkait kerjasama dengan PSSI, Mirwan mengatakan bahwa itu tergantung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Namun, saat ini dalam waktu dekat yang pasti yakni soal rencana pemusatan latihan Timnas U20 Indonesia. Mirwan mengatakan bahwa Timnas U20 Indonesia bakal menjalani TC di Italia, tepatnya di Como. TC, skuad Garuda Nusantara ini digelar sebagai persiapan Timnas U20 Indonesia untuk mengikuti turnamen internasional yakni Maurice Rivelle atau dikenal Turnamen Toulon. Turnamen Toulon Cup 2024 ini akan digelar di Prancis pada 3 hingga 16 Juni mendatang. Sebelum menjalani turnamen ini, Timnas U20 Indonesia akan menjalani TC terlebih dahulu di Como pada 25 sampai 30 Mei 2024. Mirwan mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan dan memfasilitasi tim asuhan Indra Syafri ini. Ini merupakan permintaan dari PSSI agar Como bisa membantu memfasilitasi Timnas U20 Indonesia. Menurutnya, ini kerjasama pertama yang dilakukan Como dengan PSSI tentunya. Lebih lanjut, Mirwan mengaku bahwa pihaknya siap memberikan dukungan dan fasilitas terbaik buat Timnas U20 Indonesia nantinya. Fasilitas dari lapangan latihan hingga restoran pun telah disiapkan oleh Como. Pundit Vietnam prediksi Felipe Troyser akan sukses di Indonesia. Quang Hoi memberikan dukungan bila Felipe Troyser bergabung dengan Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Felipe Troyser kini sedang dirumorkan bakal ditunjuk menjadi Direktur Teknik PSSI. Kabar ini ternyata mengejutkan fans sepak bola Vietnam. Tak sedikit yang mempertanyakan niatan PSSI merekrut Felipe Troyser. Pasalnya, pelatih asal Prancis itu dinilai telah gagal bersama Timnas Vietnam. Dalam beberapa hari terakhir, PSSI menghubungi pelatih Troyser tentang perekrutannya untuk posisi Direktur Teknik. Ini merupakan berita yang cukup mengejutkan bagi banyak fans Vietnam. Pasalnya, pelatih Troyser baru saja meninggalkan VFF setelah mengalami kekalahan tak terlupakan bersama Timnas Vietnam. Sementara itu, Quang Huy memiliki pendapat yang berbeda. Quang Huy menilai bahwa Felipe Troyser bakal sukses di Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari perbedaan peran yang disandang Felipe Troyser. Memang benar pelatih Troyser mengalami kegagalan di Vietnam. Tapi itu adalah peran pelatih. Dia mungkin tidak lagi cocok untuk peran ini. Tapi posisi Direktur Teknik berbeda. Posisi ini lebih jauh dari tekanan. Di posisi ini, Troyser mempunyai peluang sukses lebih tinggi. Datang ke Indonesia untuk bekerja, ucap Quang Hai. Alasan Como enggan rekrut pemain Indonesia. Sukses promosi ke Serie A, Como 1907 tak memiliki rencana mendatangkan pemain Indonesia. Kabar ini diungkapkan oleh Mirwan Suwarso selaku perwakilan grup Zarum dan juga Como. Lebih lanjut,
Mirwan Suwarso mengungkapkan alasan Como enggan mendatangkan pemain asal Indonesia. Pertama adalah terkait kesiapan pemain. Mirwan Suwarso menegaskan bahwa Como hanya akan mendatangkan pemain yang siap tempur di kompetisi tertinggi Italia. Yang kedua adalah demi kebaikan pemain Indonesia sendiri. Mirwan Suwarso khawatir pemain tersebut bakal kesulitan bersaing dan tak mendapat menit bermain. Meski begitu, Mirwan Suwarso mengungkapkan solusi terbaik yang bisa dilakukan. Solusi tersebut yakni mendatangkan pemain Indonesia namun ditempatkan di tim junior. Hanya hal ini juga bukannya tanpa kendala. Menurutnya, pemain Indonesia kerap kesulitan beradaptasi bila sendiri sehingga Como mau tak mau harus mendatangkan beberapa nama sekaligus dan itu akan menguras slot pemain asing yang ada. Sementara itu, Como sukses promosi ke Serie A setelah finish di peringkat kedua Serie B 2023-2024. Como tercatat meraih 73 poin dari 38 laga. Poin tersebut terpaut 3 poin dari Parma yang menempati puncak. Como lalu berjarak 3 poin dari peringkat ketiga Venezia yang merupakan klub J. Iges. Gembleng fisik Timnas U20 Indonesia langsung dilatih pelatih marinir Amerika Serikat. Timnas U20 Indonesia langsung digembleng fisiknya oleh pelatih marinir Amerika Serikat jelang Toulon Turnamen 2024. Timnas U20 Indonesia saat ini fokus menjalani pemusatan latihan untuk persiapan menghadapi Toulon Turnamen yang bakal berlangsung pada 3-16 Juni 2024 di Paris. Sebelum menghadapi turnamen ini, Timnas U20 Indonesia menjalani TC di Jakarta. Untuk TC ini, pelatih Indra Syafri memanggil sebanyak 37 pemain untuk persiapan tim Merah Putih. Skuad Garuda Nusantara ini memang disiapkan untuk menghadapi Toulon Turnamen, Piala AFF U19, dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Untuk menghadapi ajang ini, Indra Syafri pun mempersiapkan tim Merah Putih dengan maksimal. Oleh karena itu, Timnas U20 Indonesia langsung digembleng fisiknya dengan kepelatihan marinir Amerika Serikat. Tentu saja, ini dilakukan agar fisik Timnas U20 Indonesia meningkat pesat. Timnas U20 Indonesia langsung berlatih di Empire Fit Club di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Juru taktik Garuda Nusantara ini mengatakan bahwa Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan langsung dipimpin oleh pelatih fisik yang biasanya memberikan pelatihan kepada marinir Amerika Serikat. Indra mengatakan bahwa pihaknya memang sengaja menjalani latihan ini. Tim pelatih fisik Timnas U20 Indonesia bahkan melakukan koordinasi dengan pelatih Elberino Tiwa. Tentu saja, dengan dilatih oleh Elberino Tiwa, ini diharapkan bisa membuat fisik pemain semakin kuat. Apalagi sang pelatih juga memberikan menu latihan keras agar bisa diimplementasikan di sepak bola nantinya. Sementara itu, Coach Elberino Tiwa menjelaskan dirinya memang memperkenalkan metode yang nantinya bisa meningkatkan metode latihan yang bisa meningkatkan performa para penggawa tim Merah Putih. Menurutnya, sebagai pemain sepak bola memang harus siap semuanya. Untuk itu, dalam latihan Timnas U20 Indonesia ini harus siap semuanya sehingga diberi latihan dengan intensitas tinggi. PSSI sidak langsung rumput SUGBK jelang laga Timnas Indonesia versus Irak. Timnas Indonesia akan berduel melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni nanti. Skuad Garuda akan turun dalam laga bertajuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun, salah satu yang jadi perhatian adalah karena SUGBK akan digunakan untuk konser pada 18 Mei nanti. Kondisi rumput jadi sorotan karena
pada laga terakhir terlihat rumput SUGBK kurang maksimal. Tepatnya saat pasukan Sinteyong melawan Vietnam. Saat itu, rumput Stadion Gelora Bung Karno terlihat kurang prima pasca digunakan untuk agenda lain. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi melakukan inspeksi langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tujuannya tentu melihat kesiapan stadion untuk pertandingan Timnas Indonesia pada Juni mendatang. Salah satu yang jadi sorotan adalah kondisi rumput terkini di stadion. Saya datang ke sini untuk mengecek stadion, khususnya terkait kondisi rumput, kata Yunus Nusi. GBK harus dalam kondisi prima saat akan digunakan oleh skuad Garuda. Dia berharap hal ini terus dijaga agar tidak ada masalah di pertandingan nanti. Terkait masalah ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah berkomunikasi dengan pihak GBK, terutama agar kondisi rumput bisa terus dijaga dengan baik karena laga nanti akan menjadi sorotan. Diharapkan setelah digunakan untuk konser tidak ada masalah di sektor rumput. Saya sudah tekankan kepada pihak GBK untuk memastikan rumputnya sesuai internasional, karena ini adalah pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Jadi bebannya bukan di saya, tetapi di GBK untuk kesiapan rumput, ungkap Erick Thohir.